Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Lutfian Segantama. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mereview tentang confinement menurut SNI, 2 SNI. Yang pertama SNI nomor 03-2847 tahun 2002 dan juga SNI 2487 tahun 2019. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Saya akan share paparan. Ya, kita bisa melihat di sini. Kita akan membahas ada 4 poin. Pertama itu adalah panjang penyaluran untuk SNI tahun 2002, panjang penyaluran SNI 2019, kolom SR PMK tahun 2002, dan kolom SR PMK SNI tahun 2019. Untuk bahasan yang pertama, panjang penyaluran menurut 2 SNI. Yang kiri ini adalah SNI tahun 2002 dan juga yang kanan ini SNI tahun 2019. Bisa kita lihat di sini untuk spasi dan selimut beton tidak ada perbedaan ya, artinya secara objektif sama gitu ya. Namun untuk rumus menentukan batang atau kawat ulir itu dibagi 2 antara batang yang diameternya kurang dari sama dengan diameter 19 dan juga lebih dari sama dengan diameter 22. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya terdapat perbedaan ya. Di sini ada simbol PS ya, PS yang Poseidon ya, PS kita baca itu simbol PS. Ini secara pengertian pun bisa kita lihat, misal PSE ya, faktor yang digunakan untuk modifikasi panjang penyaluran berdasarkan pada pelapis tulangan. Nah itu secara definisi masih sama dengan pengertian alfa dan beta untuk SNI 2002. Tidak ada perbedaan ataupun tidak ada arti lainnya, masih sama, hanya penggunaan simbolnya saja berbeda. Namun untuk rumusnya sedikit ataupun banyak terdapat perbedaan. Di kondisi biasa pun yang sering terjadi ya, ini yang kondisi biasa yang di atas ini sangat berbeda, begitupun juga yang kasus lain-lain, itu pun sangat berbeda rumusnya untuk menentukan panjang penyaluran. Bahasan selanjutnya adalah kolom SRPMK menurut SNI tahun 2002. Di sini komponen struktur yang menerima kombinasi lentur dan beban aksial pada SRPMK ada pelingkupan ya. Pelingkupan yang nanti akan berbeda dengan pelingkupan di SNI selanjutnya atau di SNI 2019. Nah, untuk yang SNI ini 2002 jadi memang ini untuk kolom SRPMK. Namun ada perbedaan pada poin B ya. Untuk poin A-nya, gaya memikul yang memikul akibat gempa ya. Dan yang B ini menerima beban aksial terfaktur yang lebih besar daripada agros FC prime per 10. Nah, kita nanti akan lihat penjelasan atau perbedaannya di mana. Namun ada perbedaan nanti di SNI selanjutnya di lingkup poin B ini. Untuk selanjutnya sama ya, masih sama. Dan ada perbedaan di sini. Kuat lentur kolom harus memenuhi persamaan 121 ini. Sigma ME lebih besar sama dengan 6/5 sigma MG. Nah, yang dimana sigma ME itu adalah jumlah momen pada pusat hubungan balok kolom
sehubungan dengan kuat lentur nominal kolom yang merangka pada hubungan balok kolom tersebut. Nah, untuk sigma mg ini juga selanjutnya adalah jumlah momen pada pusat hubungan balok kolom sehubungan dengan kuat lentur nominal balok kolom yang merangka pada hubungan balok kolom tersebut. Bisa kita lanjutkan. Pada kolom SRPMK SNI 2002, pada bagian ini kita bisa melihat contoh tulangan transversal pada kolom. Di sini untuk gambar seperti ini tidak jauh berbeda. Nah, kita lanjut kembali ya pada kolom SRPMK ini. SNI pada tahun 2002 ini tidak mengalami perbedaan ataupun tidak SNI selanjutnya itu tidak mengalami perbedaan daripada SNI tahun 2002 ini. Artinya bentuk tulangan transversal kolom ini masih sama ya, masih digunakan dan masih bentuknya masih seperti ini. Untuk begitupun syarat spasinya, syarat spasi minimal dan lain-lain masih sama. Dan di sini pun X lebih besar, X harus paling besar 350 mm. Nah, untuk sengkang ikatnya ini dipasang selang-seling. Jadi yang satu itu menghadap kanan ke bawah ya, yang satu itu menghadap kiri ke atas. Yang ini yang 135 derajatnya ini kita buat selang-seling begitu. Sebenarnya lebih efektif lagi kalau kita dibuat nanti di SNI selanjutnya akan ada dibuat sama-sama 135 derajat, namun kendalanya adalah masalah pengerjaan di lapangan yang cukup sulit jika memang dipasang dengan bentuk demikian gitu ya. Namun untuk yang ini masih SNI 2002 ini pada nanti SNI selanjutnya itu tidak ada perbedaan gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke kolom SRPMK SNI 2847 tahun 2019. Di sini tadi kita kembali lagi. Jadi lingkupan yang SNI 2002 ini untuk poin B itu tadi menerima beban aksial terfaktur ya. Namun untuk yang lingkupan yang ini ya tentu memikul gaya gempa ya, seismik sudah pasti, dan utamanya pada ini SNI ini utamanya didesain untuk menahan gaya lentur, gesek, dan aksial. Dan juga ruang lingkup pada pasal selanjutnya ya, berlaku untuk kolom sistem rangka pemikul momen khusus terlepas dari besarnya gaya aksial. Sebelum 2014 atau SNI 2015 ini, 2014 ke bawah, standar mengizinkan kolom dengan gaya aksial yang kecil didesain sebagai balok. Di sini ada batasan dimensi, di sini pun masih sama, namun ada perbedaan pada saat menentukan kekuatan lentur kolom yang harus memenuhi persamaan sigma MNC lebih besar sama dengan 1,2 sigma MNB. Ya, untuk pengertian tidak jauh berbeda ya dengan pengertian 2002, namun hanya perbedaan kata-kata saja. Nah, di sini tulangan transversal harus sesuai dengan poin A hingga F di sini, pasal 18.7.5.2. Di sini banyak persyaratan yang harus memenuhi. Namun di sini yang paling besar di sini adalah ketika PU lebih dari 0,3 Agros FC prime atau FC prime-nya itu adalah lebih dari 70 MPa pada kolom dengan sengkang mengekang setiap batang atau bundel mengekang
bundel pengekang, tulangan longitudinal di sekeliling inti kolom harus memiliki tumpuan lateral yang diberikan oleh sudut dari sengkang. Nah, nanti kita akan lihat gambarnya seperti apa. Nah, ini kita tadi ya contoh tulangan transversal untuk yang SN 2019 ini lazimnya seperti ini masih sama dengan SN yang tadi ya. Mulai dari ini XI-nya ya sama semua. Untuk standar-standar yang lalu persyaratan untuk tulangan transversal di kolom, dinding, sambungan balok kolom, dan balok kopel yang diperkuat secara diagonal mengacu pada persamaan yang sama. Pada standar ini, persamaan dan persyaratan penulangannya berbeda tergantung pada tipe elemen dan merupakan fungsi dari beban deformasi dan persyaratan kinerjanya. Selain itu, HX sebelumnya disebut sebagai jarak antara kaki-kaki sengkang pengekang atau ikat silang. Pada standar ini, HX mengacu pada jarak antara tulangan longitudinal yang diikat oleh sengkang pengekang ataupun ikat silang tersebut. Jadi di sini disebutkan juga untuk pengekang ataupun kait gempa dan nilai HX tidak boleh lebih dari 200 mm dan PU harus merupakan gaya tekan terbesar yang konsisten dengan kombinasi beban terfaktor termasuk E. Kita lihat ada ASH. Ini ASH ini adalah luas penampang total tulangan transversal termasuk sengkang pengikat ya. Dalam rentang spasi S dan tegak lurus terhadap dimensi HC mm persegi. Ini ya ASH. Ini gambar contohnya. Nah ini ya. Kita kembali lagi sedikit ada masalah jaringan. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan SRPMK ini ya, yang SNI 2019. Di sini ada syarat atau ketentuan lain untuk contoh penulangan transversal pada kolom dengan PU lebih dari 0,3 agros FC prime atau FC prime-nya lebih dari 70 MPa, maka sengkang ikatnya harus dipasang mengikat semua tulangan longitudinal dan harus memiliki kait 135 derajat. Jadi mungkin saja berdasarkan pengkajian peneliti mendapatkan kegagalan suatu struktur yang memaksa sengkang ikat silang ini harus mengikat semuanya, walaupun tadi ya setelah disebutkan juga untuk masalah namanya itu pengerjaan di lapangan cukup sulit. Namun itulah gunanya pengawasan dan juga mengecek dari di lapangan itu sendiri ya. Jika memang harus dipasang demikian, ya mau tidak mau sengkang ikat tersebut harus dibuat 135 derajat semuanya. Harus mengikat semua tulangan longitudinal tadi ya. Jadi itu perbedaannya untuk pada SNI 2019 ini ada perihal sengkang ikat itu harus mengikat semua tulangan longitudinal ini. Ya, jadi itu dan juga untuk spasi ya sama ya, masih sama. Untuk nilai SO ya, kalau untuk DSO ini untuk SNI 2019, kalau untuk yang SNI 2002 itu simbolnya XX. Untuk nilai SO atau SX ini masih sama ya, tidak boleh melebihi 150 mm dan tidak perlu kurang dari 100 mm. Jadi di antaranya dia, jadi ada antara 150 sampai dengan 100 di antaranya. Ataupun bisa 100 ataupun 150. Jadi begitu. Baik. Paparan review confinement untuk kedua SNI tahun 2002-2019 telah dilaksanakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari struktur beton 3. Mungkin sekian, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.